Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwah wa ya ayyuhat talabah fi qismil lughah wal adab bi Jami'ati Tulungagung al-Islamiyah al-Hukumiyah. Alhamdulillah fi hadhil fursah al-munasibah nastamirra kulliyatana hadzal yawm fi tarjamatil lughah al-Indonesi ila lughah al-Arabiyyah wal mawdu' fi hadzal liqa' yakni al-ma'na fil jumlati, ya, makna dalam kalimat. Ketika kita melakukan proses penterjemahan dari satu bahasa ke bahasa yang lain, entah itu dari bahasa Arab ke Indonesia, Indonesia ke Arab, Inggris ke Indonesia, Indonesia ke Inggris, dan seterusnya, maka kita akan menemukan beberapa makna yang tidak ada padanannya dalam bahasa sasaran. Mengapa itu terjadi? Karena setiap bahasa itu memiliki kekayaan kosakata yang berbeda antara satu dan lainnya. Ya, jadi setiap bahasa itu memiliki kekayaan kosakata yang berbeda antara satu dan lainnya. Ciri kata itu menurut Pateda, yang pertama menggunakan kebebasan berdiri sendiri di dalam ujaran. Yang kedua adalah menggunakan jeda dan dapat diisolasi. Yang ketiga adalah menggunakan ciri momen bahasa dapat dipisahkan, dapat dipindahkan, dapat pula ditukar. Kemudian berdiri sendiri dan bermakna. Ini menurut Pateda, ciri dari sebuah kata itu ada 4 ini. Bentuk kata dalam bahasa Indonesia itu ada bentuk dasar atau leksem yang bermakna leksikal. Kemudian ada paduan leksem, bentuk berimbuhan, bentuk berulang. Ada bentuk majmuk, bentuk yang terikat konteks kalimat. Kemudian ada akronim, ada pula singkatan. Nah, di dalam ilmu bahasa kita mengenal ada 2 bidang ilmu yang membahas tentang kajian makna, yaitu semantik dan semiotik. Semantik itu khusus mengkaji tentang makna bahasa sebagai alat komunikasi verbal manusia. Sementara semiotik mengkaji semua lambang makna yang ada dalam kehidupan manusia, seperti makna yang terkandung dalam berbagai tanda dan lambang serta isyarat lainnya. Kemudian bahasa juga merupakan sistem lambang, maka bahasa atau semantik pun menjadi bagian kajian dari semiotik. Ini menurut Abdul Khair. Nah, setiap kata itu memiliki makna, namun tidak semua kata dalam satu bahasa memiliki makna yang sepadan dengan bahasa lainnya, oleh karena keterbatasan arti kata dalam setiap bahasa. Diperlukan upaya penerjemahan dengan memindahkan makna yang sesuai atau sepadan. Setiap bahasa memiliki kekayaan kosakata yang umumnya berbeda dengan bahasa lainnya. Nah, perbedaan ini bukan kendala bagi upaya penerjemahan. Adapun cara untuk mengatasinya adalah dengan melakukan transferensi. Apa itu transferensi? Transferensi makna adalah proses pengalian dan pemakaian unsur-unsur yang bermakna
bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran yang disebabkan unsur-unsur bahasa sumber itu tidak ada padanannya dalam bahasa sasaran. Dalam bahasa Arab misalkan, untuk kata ganti itu banyak sekali macamnya, ada 12, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu, dan seterusnya. Ana, nahnu, sudah ya selesai. Dan ada kaki, kuma, hu, ha, hu, huma, hum, ha, hi, huma, hunna, dan seterusnya itu. Nah, itu kalau kita mau mencari padanannya dalam bahasa Indonesia tentu tidak akan kita jumpai. Karena kalau di dalam bahasa Indonesia untuk menyebut misalkan tunggal ya bisa menggunakan aku. Kalau misalkan jamak untuk orang pertama ya kita, kami. Kemudian kalau mereka dua orang ya hanya mereka gitu ya. Karena sudah masuk ke dalam jamak dan seterusnya. Sementara kalau di Arab kan jamak itu untuk ke 3 ke atas. Sementara kalau 2 namanya adalah musanna dan seterusnya. Tentu ini proses ini juga akan menjadi berpengaruh ketika kita melakukan proses penerjemahan. Kemudian misalkan kata amun. Amun itu artinya paman ya, paman. Tetapi di sisi lain bahasa Arab juga ada khalun, sama artinya juga paman. Di Indonesia nggak ada padanan untuk itu, nggak ada. Paman ya paman. Kalau khalun itu kan paman dari pihak si ibu. Kalau amun itu dari pihak ayah. Maka ini kemudian tidak ada padanan-padanannya. Ya, itu misalkan hal-hal seperti itu. Jadi oleh karena itulah maka yang harus dilakukan ketika kita menemukan hal seperti itu, maka kita berupaya untuk mencari maksud dari kalimat yang dikehendaki. Makna kalimat itu tidak sama dengan makna kata. Kalau makna kata gampang, kita hanya mencari di kamus, itu gampang, sudah ketemu. Kataba menulis. Kemudian qara'a membaca. Dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ketika itu kemudian masuk ke dalam sebuah kalimat, maka boleh jadi sebuah kata itu akan memiliki makna yang berbeda karena dia terikat dengan kata-kata lain yang digunakan di sana. Misalkan kutiba alaikumus syamu. Maka kita tidak bisa mengartikan kutiba alaikumus syamu dengan misalkan telah ditulis bagi kalian semuanya puasa. Tapi terjemahan biasanya diwajibkan atas kalian semuanya berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian dan seterusnya. Nah, jadi ada proses peralihan makna sebuah kata ketika itu terikat dengan dengan kalimat yang lainnya. Misalkan kata rohiba misalkan. Ada rohiba fi, ada rohiba an. Misalkan rohib itu fi khuduri Fatimata misalkan. Saya sangat senang dengan kehadiran si Fatimah. Tetapi ketika misalkan saya benci sekali dengan kehadiran si fulan misalkan. Rohib tu an khuduri fulanin misalkan. Maka ketika kata rohiba itu bergandeng dengan fi dan rohiba bergandeng dengan an, itu sudah memiliki makna yang sangat berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nah, oleh karena itulah penting bagi kita untuk mengetahui hal-hal yang berkenaan dengan misalkan sistem idiomatik, kolokasi, dan seterusnya. Itu menjadi hal yang sangat penting.
Nah, untuk menjelaskan ungkapan atau gagasan kalimat, sebaiknya tidak terpaku pada kata dalam kamus saja. Karena kata yang tertuang dalam kamus akan berbeda jika telah terikat dengan kata lain dalam kamus. Seperti yang saya tadi sudah sampaikan beberapa ini. Contoh kalau bahasa Indonesia misalkan mahasiswa itu membaca buku. Jelas bahwa buku itu ya kumpulan dari tulisan-tulisan berisi berbagai macam artikel yang terdiri dari bab, subbab, dan seterusnya sampai akhir. Tetapi ketika misalkan kita ada misalkan dalam kalimat mahasiswa itu seorang kutu buku, tentu buku itu bukan bermakna ini bukan, tapi kutu buku itu ya orang yang rajin membaca begitu. Jadi makna dalam ini sudah berbeda. Sehingga ketika kita menerjemahkan ke dalam bahasa Arab pun ya sudah harus berbeda, tidak boleh kemudian ini. Ya, itu sudah akan sangat berbeda. Nah, makna kalimat itu kalau kita mencari di dalam kamus dengan cara misalkan satu persatu katanya, maka itu akan membingungkan. Oleh karena itu, penterjemah harus mampu mengetahui makna kalimat sesuai konteks yang ada pada kalimat tersebut. Istilah di dalam bahasa Arab, kita mengenal ada yang namanya siyakul kalam. Ya, jadi harus tahu siaknya bagaimana. Kemudian muktadul halnya itu bagaimana. Artinya ketika sebuah bahasa itu diucapkan, kalimat itu diucapkan, situasi, kondisi, dan lain sebagainya yang melingkupi sebuah kata atau bahasa atau kalimat yang diucapkan itu seperti apa, itu tentu akan menjadi satu hal yang sangat berpengaruh. Nah, itu teman-teman, jadi hal yang perlu untuk kita ketahui bahwa ketika kita melakukan proses penerjemahan dari satu bahasa ke bahasa yang lain, maka ada kata-kata atau makna yang itu tidak ada padanannya. Maka cara mensiasatinya adalah dengan cara kita melakukan itu tadi yang disebut dengan transferensi makna itu. Kita cari apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan inti dari kalimat, kandungan kalimat tersebut. Sehingga kita tidak terpaku kepada teks dalam tanda kutip itu adalah teks yang sesuai dengan bahasa kamus saja tidak, tetapi istilah-istilah yang biasanya digunakan di dalam bahasa Arab itu apa saja, misalkan itu juga menjadi hal yang sangat penting di dalam proses melakukan penerjemahan itu. Baik, terima kasih teman-teman. Mungkin itu beberapa hal yang perlu kita pahami untuk dijadikan sebagai bahan diskusi nanti setelah menyimak ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wal-afwa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah minar rasul sallallahu alaihi wasallam asyafa wa tarbiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.